Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Shalom bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sapaan Kasih hari Jumat tanggal 19 Juni 2020. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kekuatan dan penghiburan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dan sabda winedar pada saat ini saya ambilkan dalam bacaan salah satu bacaan yang terambil dalam Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Dalam perikop kita bagian judul doa Yeremia, minta pembalasan terhadap musuhnya. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran cerita dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, bacaan ini menuturkan tentang kisah bagaimana kita memahami kekecewaan dan kemarahan seorang nabi yang bernama Yeremia. Dia nabi manusia biasa yang meskipun dipilih oleh Tuhan Allah sebagai nabi, tapi Yeremia juga merasakan kemarahan dan kekecewaan yang sangat dalam. Bahkan dalam bacaan kita, Yeremia menyampaikan apa yang menjadi kekecewaan dan kemarahan, bahkan sampai memohonkan kebinasaan bagi bangsanya sendiri. Bisa kita bayangkan kekecewaan dan kemarahan yang Yeremia rasakan. Perasaan yang sama, kekecewaan dan kemarahan, karena meskipun Yeremia mengusahakan kebaikan, namun apa yang dibalas adalah penolakan, dan bahkan ada rencana yang jahat yang akan ditimpakan atasnya. Yang dialami oleh Yeremia juga mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah melakukan yang terbaik, melakukan kebaikan, niat yang baik belum tentu dibalas dengan baik. Mungkin kebaikan-kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan yang sama. Kita sampai mengorbankan waktu, pikiran, perasaan, dan tenaga, namun dibalas dengan perlakuan yang tidak baik. Kita seakan-akan juga merasa ditipu, dikhianati. Bukankah perasaan kekecewaan dan kemarahan adalah perasaan yang wajar setiap orang pernah merasakan? Bahkan mungkin ke depan kita akan merasakan kemarahan dan kekecewaan. Tetapi apa yang dilakukan Yeremia tidak bisa dijadikan pembenaran baginya untuk membalas
apa yang dirasakan, apa yang menjadi kemarahan, apa yang menjadi kekecewaan, apa yang menjadi sakit hati menjadi pembenaran baginya untuk membalas dengan perlakuan jahat. Demikian pula kita. Ketika kita diperlakukan jahat, bukan juga menjadi alasan yang dibenarkan untuk kita membalas dengan jahat, dengan kejahatan yang sama. Jangan sampai sakit hati, kekecewaan, dan kemarahan membuat kita menjadi orang yang tidak bijak. Bukankah kita diajar untuk apa yang dipahami dengan kebaikan, ketulusan, dan kerendahan hati? Tuhan Allah memerintahkan supaya dengan ringan dan dengan kasih kita melakukan semua kebaikan dalam kehidupan kita. Memang bukan satu hal yang mudah ketika kita berbuat baik dibalas bukan dengan kebaikan. Tetapi bukan itu yang kita harapkan. Kita melakukan kebaikan karena sebagai wujud syukur atas anugerah, kasih karunia, dan keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Lakukanlah kebaikan. Sebisa kita melakukan kebaikan dan masih ada waktu untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan saat ini. Sekalipun mungkin saat ini kami ada dalam kemarahan dan kekecewaan yang paling dalam, ajarlah kami untuk bisa mengampuni siapapun yang melukai hati kami. Kami tidak memohon pembalasan untuk membalas dengan kejahatan apapun yang kami alami dan kami rasakan. Tetapi kami boleh tetap terus berbuat baik, berjuang untuk kebaikan semesta alam ini. Bukankah Tuhan telah mengajak kami dan mengajar kami, menuntun kami pada kebaikan-kebaikan yang bermuara karena kemurahan dan kasih Tuhan. Biar renungan pada saat ini menguatkan kami untuk terus menjadi pribadi yang baik, sama seperti Tuhan telah ajarkan bagi kami semua. Agar kami menjadi anak-anak yang patuh, kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan melalui kebaikan yang kami tuturkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan, dan kami percayakan kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.